Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut, Haikal Hasan memperlihatkan kebodohannya dengan mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan. Bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di konsil. Yuk, mari kita simak jawaban cerdas Elia Miron tentang hal ini. Beberapa oknum tertentu dari gerakan abad ke-7 yang lahir dari semenanjung Arabia sering kali menuduhkan bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 Masehi pada Konsili Nisea. Dan tentu saja seperti biasa, tuduhan liar tersebut tentu lahir dan keluar dari orang-orang yang sama sekali tidak pernah mempelajari sejarah dengan tekun dan baik. Di mana tentu saja Yesus sebagai Tuhan tidaklah ditentukan oleh intervensi Kaisar Konstantin pada Konsili Nisea tahun 325 tersebut. Di mana ratusan tahun sebelum konsili tersebut, Lukas 2 ayat 11 di dalam Injil Lukas yang ditulis pada pertengahan abad pertama telah menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu, bagaimana mungkin Yesus baru diangkat dan dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi, sedangkan Injil Lukas di dalam Lukas 2 ayat 11 yang ditulis pada pertengahan abad pertama telah berkata bahwa Yesus adalah Tuhan? Tentu saja, anggapan dan asumsi liar yang mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi otomatis dipatahkan dan gugur. Bahkan lebih jauh, Alkitab tidak hanya bersaksi tentang ketuhanan Yesus Kristus, namun Alkitab juga bersaksi tentang kealahan Yesus Kristus. Misalnya di dalam Injil Yohanes yang mengungkapkan kealahan Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 14. Bahkan dalam Yohanes 13 ayat 13 dan juga ayat-ayat di dalam kitab Yohanes yang lainnya. Jadi dengan jelas mengenai kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah tercatat sejak abad pertama, bukan pada tahun 325 di Konsili Nisea. Lalu apa itu Konsili Nisea pada tahun 325 itu? Konsili Nisea merupakan konsili yang diadakan pertama kali di kota Nisea pada tahun 325 Masehi pada masa pemerintahan Raja Konstantin Agung yang menjabat pada tahun 274 hingga 337 Masehi. Di mana konsili ini diadakan karena adanya seorang penatua di Alexandria yang bernama Arius. Dan penatua ini melontarkan dan memberikan pemahaman yang berbeda dan bertentangan dengan ajaran gereja yang berdiri selama 4 abad sebelumnya mengenai ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus. Di mana pandangan sesat Arius tersebut ditolak oleh Uskup Alexander dan juga penatua Athanasius yang berasal dari gereja Alexandria. Maka penolakan tersebut diteguhkan dan juga diresmikan oleh gereja di dalam pengadaan Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Dan arti lain, Konsili Nisea tahun 325 Masehi tersebut diadakan secara khusus untuk membahas tentang pengajaran Arius yang menyimpang dari pengajaran gereja yang telah berdiri kokoh selama 400 tahun sebelumnya. Dengan demikian, Konsili Nisea yang diadakan pada tahun 325 Masehi sama sekali tidak berurusan dengan pelantikan, pengangkatan, atau pengesahan Yesus menjadi Tuhan dan Allah. Namun konsili ini memang diadakan secara khusus untuk menentang pengajaran Arius yang sesat, yang telah menyimpang dari pengajaran gereja selama 4 abad sebelumnya. Mari belajar dan jujurlah terhadap sejarah, karena sejarah adalah sejarah. Jangan membohongi diri sendiri atau bahkan membohongi publik. Nah, kita adalah menjadi cerminan kualitas republik ini. Tuhan memberkati dan shalom aleichem. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Haikal Hasan di video pertama tadi, di mana beliau mengatakan bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Dan hal ini pun dibantah oleh Elia Miron yang mengatakan bahwa Yesus sudah dinyatakan sebagai Tuhan sejak Alkitab, dalam Tuhan. Ya, sejak Alkitab, ya. Dan ayat-ayatnya sudah terlalu banyak dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Tidak setelah 325 Masehi baru diangkat jadi Tuhan, tidak, saudara Tuhan. Sejak Alkitab, ya, murid-murid Tuhan Yesus sendiri sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan, ya, dengan berbagai mujizat dan juga perkataannya yang memproklamasikan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, ya. Bahkan sebelum Yesus datang ke dunia ini, ya,
sudah banyak para nabi yang menubuatkan tentang Yesus Kristus. Ya, misalnya Yesaya berkali-kali menubuatkan kedatangan seorang raja damai, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, ya, Yesus adalah Tuhan. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Yesus juga mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14, 15 dan 16 bahwa Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku dalam Tuhan, bahkan banyak ayat lain di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah. Selanjutnya, ketika Yesus disalib, ya, Dia mati, tetapi Dia tidak sampai membusuk saudara dalam Tuhan. Di hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa Dia berkuasa atas maut. Ya, saudaraku dalam Tuhan, sudah terlalu banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan Yesus sebagai Tuhan. Tapi entah kenapa, ya, orang-orang ini seperti Haikal Hasan tadi, ya, mengatakan bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Saya tidak tahu orang ini belajar sejarah dari mana. Kalau zaman dulu mungkin orang percaya dengan mereka karena orang susah mengakses kebenaran ini. Tetapi di zaman sekarang terlalu mudah bagi orang mencari kebenaran dalam Tuhan. Ya, melalui Google, saudara bisa membuktikan bahwa Yesus tidak dilantik, tidak diangkat menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Tidak, saudaraku dalam Tuhan. Ya. Yesus sudah menjadi Tuhan sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan mencatat, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan manusia. Firman menjadi manusia. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk menebus kita dari setiap belenggu dosa. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, sudah terlalu banyak ayat di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara, sekali lagi, Haikal Hasan di video tadi hanya menunjukkan kebodohan. Sekali lagi, kalau di zaman Bahola atau di zaman dulu dia ngomong seperti ini, mungkin orang percaya. Tetapi di zaman sekarang, ya, orang sudah pada mudah untuk mengakses kebenaran ini. Saudara bisa cek di Google lah. Ya, apakah di tahun 325 Masehi itu, ya, pelantikannya Yesus menjadi Tuhan atau bukan? Dan saudara pasti menemukan bahwa bukan seorang Tuhan. Ya, silahkan cek sendiri kebenarannya di Google. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.